Hari ini kita akan mengobrol-ngobrol soal nilai-nilai data KSN yang menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Pak Niko. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Terima kasih, Bang David. Senang bisa bergabung bersama di sini. Ini merupakan kesempatan yang bagus ya untuk mengajak para ASN semua dalam menghayati pekerjaannya kembali dan dalam menghayati nilai-nilai yang menjadi kompas moral kita sebagai ASN. Kita sering mendengarkan istilah ASN berakhlak. Sebenarnya apa sih maksudnya? Oke, baik Bang David. ASN berakhlak itu merupakan core value atau nilai dasar bagi kita sebagai ASN yang terdiri dari 6 poin utama. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, lalu ada akuntabel, lalu kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi ini bukan sekedar slogan, tapi juga sebagai landasan untuk perilaku ASN dalam kesehariannya, baik itu di kantor maupun sedang dalam melayani masyarakat. Wah, keren ya Pak. Tapi kadang ASN bingung menerapkannya. Bisa kasih contohnya Pak? Oke Bang David. Contohnya itu seperti berorientasi pelayanan yang pertama ya. Kita itu sebagai ASN ketika dalam menanggapi aduan-aduan masyarakat, kita itu harus melakukannya dengan empati dan juga cepat. Lalu yang kedua ada akuntabel. Akuntabel ini maksudnya kita sebagai ASN itu dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai SOP dan juga hasil dari kerja itu bisa ditanggungjawabkan. Nah, yang ketiga ada kolaboratif. Kolaboratif ini kita sebagai ASN meskipun dari instansi yang berbeda, tapi tetap harus bisa kerjasama agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Contohnya seperti saya selalu mendorong para staf saya untuk memberikan inovasi dalam pelayanan publik melewati sistem digital. Kenapa? Karena dengan melalui sistem digital itu para ASN dapat menyelesaikan atau dapat melayani masyarakat dengan cepat, sehingga ASN-ASN seperti ini yang kita butuhkan. Tapi jujur ya, kadang ada juga ASN yang masih ogah-ogahan atau belum terbiasa dengan nilai-nilai ini. Bagaimana cara menghadapinya Pak? Kalau seperti itu, tantangan itu memang ada ya. Contohnya budaya kerja yang lambat masih ada. Lalu ada kurangnya motivasi dari ASN itu, dan juga belum adanya teladan yang bisa dicontoh mungkin. Nah, tapi itu semua bisa kita ubah melalui yang pertama ada namanya internalisasi rutin. Itu melalui pelatihan, coaching, dan juga role model dari pimpinan ASN tersebut. Dan kedua, kita juga bisa memberikan reward apabila pekerjaannya menghasilkan kerjaan yang bagus, dan juga ada punishment apabila dia tidak menghasilkan kerja yang bagus. Dan juga ada yang namanya komunitas penggerak ASN berakhlak, di mana penggerak ASN berakhlak ini dijadikan karena agar saling menginspirasi. Sebelum kita tutup, ada pesan untuk para ASN generasi muda yang baru masuk? Oke, pesannya mungkin pesan dari saya adalah jadilah ASN yang tidak hanya pintar, tapi juga mempunyai integritas dari hati. Karena ASN berakhlak itu bukan hanya tuntutan, tapi juga kebutuhan agar negara kita Indonesia ini bisa maju dan dipercayai oleh masyarakat. Sehingga jadikanlah nilai-nilai dari berakhlak ini sebagai gaya hidup dalam kita bekerja. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko atas inspirasinya. Semoga sobat ASN makin semangat jadi pelayanan publik yang berakhlak. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast pelayanan rakyat. Ingat, ASN yang hebat bukan hanya cerdas, tapi juga berakhlak. Sekian podcast kami pada sore ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.